Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 18931001. Saya berasal dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari lokal 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Asri Carolina MPDI. Di sini saya akan menjelaskan yaitu metode ciri khas biasa untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran yang telah ditentukan di dalam tugas UAS kami ini tadi. Yang pertama yaitu fikih, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga yaitu Al-Quran hadis, yang keempat SKI sejarah budaya Islam, dan yang terakhir yaitu bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas belajarkan bahasa Arab. Bagaimana agar mudah cara mengajarkan bahasa Arab ini agar mudah dipahami, mudah dijalankan, atau bahkan mudah dihafal oleh anak-anak. Cara kita mengajarkannya adalah ciri khas yang pertama yaitu harus memahami, harus banyak menghafal kosakata. Seperti contohnya abun artinya ayah, umur ibu, masjidun masjid, dan lain sebagainya. Setelah banyak menghafal kosakata, bagaimana agar murid kita mudah mengartikan atau menyusun kata-kata dari bahasa Arab. Karena mengapa bahasa Arab ini sangat susah sekali sebenarnya. Dikatakan susah, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Satu huruf saja berubah dari kalimat bahasa Arab ini, maka akan berubah juga artinya. Contohnya kolbun. Kolbun itu artinya hati. Apabila kof ini diubah menjadi kaf, kalbun, maka dia akan berubah menjadi anjing. Maka dari satu huruf ini ke huruf ini akan bisa menggantikan artinya. Apalagi kalau dari pelajaran pembacaan Al-Quran, lebih-lebih lagi dengan mengartikan pembacaan atau melafalkan bacaan-bacaan sholat seperti halnya harokat-harokat dari di surat Al-Fatihah, diniyah, atau dari sujudnya, atau takbir dan lain sebagainya. Itu harus berpengaruh sekali. Karena mengapa kita harus mempelajari ilmu nahwu dan shoroh. Sinilah kita bisa belajar yang sesungguhnya. Oke, saya kira cukup sekian untuk yang bahasa. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita cara agar ciri khas kita agar mudah anak-anak peserta didik kita memahami pelajaran Al-Quran dan hadis. Ini yang Al-Quran hampir sama seperti bahasa Arab. Al-Quran. Bagaimana cara agar mudah peserta didik kita memahami Al-Quran hadis ini? Pertama itu Al-Quran. Dari awal kita harus mempelajari dulu, harus diperkenalkan dulu yaitu huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Apabila sudah paham ya ini dari makhorijul cara penyampaiannya, mungkin dari titik-titiknya dan lain sebagainya, dan bentuk hurufnya sudah hafal semua, maka kita beranjak lagi kepada tajwid.
dalam arti tajwid ini untuk memahami tanda atau harokat Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Seperti contohnya izhar, itu hurufnya ada 6. Izhar ini dibaca jelas. Ikhfa dibaca samar, hurufnya ada 15, dan lain sebagainya. Apabila sudah paham di sini tajwid dan hurufnya, maka insya Allah anak akan mudah untuk cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang penting cara melafazkan hurufnya, cara tajwidnya, makhrajul hurufnya, dan cara melafazkan antara ba, secara kok dan to, ba, jim dan dal, dot, itu harus kita ajarkan kepadamu. Yang selanjutnya yaitu hadis Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita cara agar anak-anak kita mudah memahami hadis? Kita belajar dulu dari maqalah. Bagaimana? Apa seperti contohnya maqalah? Contohnya adalah an-nazafatu minal iman, yang mana artinya dari lafaz ini an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Apabila anak-anak kita sudah banyak disuruh hafal maqalah dan sebagainya, maka kita ajari yang pertama yaitu hadis. Mengenal hadis. Ada beberapa hadis di sana, ada hadis dhaif, sahih, dan lain sebagainya. Kita harus ajarkan dulu, kita harus beritahu dulu sanad-sanad hadis itu apakah benar-benar tembus kepada rawi kepada Rasulullah SAW, apakah dia hanya terputus sampai kepada sahabat saja, ataukah itu hanya candaan atau tulisan dari seseorang yang memang itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira ini untuk obrolan ini sudah cukup. Yang selanjutnya yaitu SKI. Mata pelajaran SKI, sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan Islam. Artinya sejarah ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kebudayaan ini mungkin apa saja yang cara dia berdakwah dan sebagainya, ini artinya Islam. Oke, bagaimana cara agar anak-anak kita mudah memahami secara kita mengajarkan SKI ini tadi? Pertama kita jelaskan itu apa itu pengertian dari sejarah, baik itu sejarah pahlawan atau lebih lagi itu sejarah Rasulullah SAW. Budayanya bagaimana? Cara Rasulullah berdakwah bagaimana? Yang pertama itu seperti halnya cara terang-terangan. Yang kedua yaitu cara terang-terangan atau cara diam-diam. Apa saja tantangan dakwah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW harus melalui perang, harus melawan orang kafir Quraisy, harus rela melawan saudaranya sendiri seperti pamannya dan lain sebagainya, Abu Jahal dan sebagainya. Oke, jika kita sudah sampaikan itu, insya Allah kita akan mudah untuk menyampaikan sejarah-sejarah yang lainnya. Mungkin Rasulullah SAW menikah berapa kali, anak Rasulullah berapa jumlahnya, dan sampai bagaimana peristiwa Rasulullah SAW mendapatkan perintah Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mustawa atau ke langit yang ketujuh langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang selanjutnya yaitu setelah Al-Quran hadis yaitu akidah, belajar akidah dan akhlak. Ciri khas kita agar mudah dipahami oleh anak-anak kita, agar mudah dipahami dan diterapkannya, kita pelajari dulu bagaimana akhlaknya, akhlak terhadap kedua orang tuanya. Kita ajari dulu dari ke sekolahan, kita suruh biasakan dan sebagainya, atau bahkan itu
sudah menjadi tata tertib sekolah, apabila mau masuk pintu sekolah atau gerbang sekolah itu harus berjabat tangan dulu kepada guru-gurunya, dan kita titipkan, kita ajari juga dasar-dasarnya apabila dia sampai ke rumah atau berangkat ke sekolah, agar dia bersalaman atau berjabat tangan kepada ibu atau ayahnya yang ada di rumah. Karena dari sinilah kita mempelajari adab kepada anak-anak kita, agar dia mudah sampai nanti terus menerus kita ajari juga adab belajar dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah akhlaknya terhadap guru dan kedua orang tuanya dulu, baru nanti sampai ke adab pembelajaran dan yang lebih tinggi lagi. Terus yang selanjutnya yaitu kinahnya ya, fikih. Yang terakhir yaitu cara ciri khas kita mempelajari fikih. Fikih. Biasanya yang pertama yang dibahas di bab pertama yaitu tentang bersuci. Apa itu contohnya? Tohar. Arti dari tohar ini bersuci. Apa yang harus kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita? Dari bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan bagaimana cara kita mensucikan? Apabila hadas kecil kita harus berwudu, cukup dengan mandi dan wudu. Apabila hadas besar itu cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Kita berikan contohnya dan sebagainya. Bagaimana lebih mudahnya lagi agar mudah dipraktikkan, yaitu tentang wudu tadi. Sesekali anak kita ajak keluar, kita sudah ajarkan apa rukunnya wudu dan sunahnya wudu, dan bagian tubuh mana saja yang akan kita cuci sebelum kita mengambil air wudu. Di sanalah cara dasar untuk kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Lalu nanti berlanjutlah dengan cara sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara ini berlahan dari awal sampai akhir nanti dia akan mudah untuk memahami dan akan mudah untuk menghafal, apalagi akan lebih-lebih lagi dia akan mudah untuk menerapkan. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan sedikit pembahasan metode pembelajaran, yaitu ciri khas cara mempelajari dari beberapa mata pelajaran yang kita akan buku di dalam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.